Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat BCS Surabaya. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh sekali lagi datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, Tuhan yang akan kita sembah dan kita tinggikan dalam ibadah ini. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, hari-hari telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dan setiap harinya kasih setia Tuhan begitu nyata bagi setiap kita anak-anaknya. Karena itu mari hari ini kembali lagi kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita ada itu semata-mata karena anugerahnya. Dan kita mau terus bersyukur hanya kepada Dia. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami
untuk kasih-Mu yang tiada terbatas bagi setiap kami. Kami ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, yang betul-betul nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, baik kami secara pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu baru tiap pagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan tak lupa juga kami mau menaikkan syukur kami untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk karya terbesar yang sudah Engkau karyakan di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mau menaikkan syukur kami dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami seluruhnya, seutuhnya, kami boleh pakai semuanya itu Tuhan, untuk terus memuliakan Engkau sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan kami yang hidup. Kami mau terus bersorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan, karena sungguh-sungguh ada kuasa di dalam nama-Mu. Nama di atas segala nama, nama yang akan kami tinggikan dan kami muliakan dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari dengan penuh sukacita kita mau sama-sama tinggikan dan muliakan Dia, Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima segala pujian, hormat dan syukur kita. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, nyala yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Surga termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Dialah yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kepada Tuhan yang kuasanya begitu besar dan begitu nyata dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita mau terus datang mendekat kepada Dia, Tuhan kita. Karena hanya dekat dengannya kita beroleh ketenangan. Semakin kita mendekat, semakin kita mengenal Dia, Tuhan kita, kita pun akan semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Mari siapkan hatimu, saudara-saudaraku. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa setiap kita itu boleh betul-betul bertumbuh, itu boleh betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan setiap kita. Mari datang di hadapannya. Kita mau nyanyikan pujian ini. Hadiratmu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang mengawalku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratku, tempat yang kurindukan, nafas hidupku
sumber kekuatan, di sana kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku dari masa buat janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku dari masa buat janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini dan kita bersama-sama akan kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan bagi kita bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkannya, saya mengajak saudara untuk kembali menenangkan diri, berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ini kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan sehingga kami boleh punya waktu yang baik untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Lebih dari itu, boleh merefleksikan kehidupan kami, mencocokkan kembali kehidupan kami dengan firman-Mu. Sehingga dengan demikian, dari hari ke hari, kami boleh dipimpin untuk menjadi makin serupa dengan Tuhan sendiri. Tuhan urapilah kami semua, supaya lewat perenungan firman-Mu hari ini, kami boleh mendapatkan kembali pimpinan Tuhan untuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Urapilah kami semua, berikan kami ketaatan, berikan kami juga kepekaan dan kebijaksanaan, mengerti memahami kehendak Tuhan. Engkau menyertai hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya, supaya firman-Mu diberitakan dengan tepat dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melanjutkan perenungan kita dari kitab Roma pasal 12. Kali ini kita akan bersama membaca dari ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat saudara-saudara. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan gambar di samping saya ini, beberapa waktu yang lalu, kira-kira mungkin akhir tahun 2019 sampai awal tahun ini, pemuda asal Indonesia ini menjadi pemberitaan global karena bukan prestasi positif yang dia lakukan, tapi sesungguhnya karena kejahatan yang dicatat sebagai mungkin salah satu kejahatan paling keji sepanjang sejarah Inggris ataupun mungkin sepanjang sejarah dunia. Ya, jangan salah, walaupun penampilannya tidak kelihatan terlalu berbahaya bagi orang lain,
Tapi pemuda asal Indonesia yang hari ini kira-kira umur 37 tahun ini, selama kurun waktu kira-kira 2,5 tahun di kota Manchester, Inggris, telah menjadi seorang predator seksual bagi kira-kira 150 pria. Ya, saudara tidak salah dengar. Hanya dalam waktu kira-kira 2,5 tahun di Manchester, orang ini telah kemudian menjadi seorang predator seksual, menyerang orang lain secara seksual. Dalam hal ini adalah para pria, dan jumlahnya tidak main-main, kira-kira 150 orang. Dengan modus yang luar biasa keji. Dia tinggal di sebuah tempat tinggal dekat sebuah pub di kota Manchester, lalu kemudian seringkali tiap malam dia pergi ke pub itu, lalu di sana dia berkenalan dengan orang-orang yang baru, ya, calon korbannya. Lalu kemudian kalau dia sudah menjalin perkenalan, lalu kemudian cukup hangat, lalu kemudian mengajak calon korbannya itu pergi ke rumahnya, lalu kemudian di sanalah ia memberikan obat bius bagi calon korbannya itu. Lalu di tengah ketidaksadaran mereka, lalu kemudian dia melakukan serangan secara seksual. Ya, saudara, sekali lagi, kalau kita amati, kalau kita perhatikan dan pikirkan baik-baik, sekali lagi, siapa yang bisa menyangka orang dengan tampang yang begitu bersahabat, dan saya percaya kalau sampai dia bisa mengelabui lebih dari 150 orang korban itu, saya percaya mungkin pembawaannya juga cukup ramah, cukup supel. Dia juga memang pada dasarnya adalah seorang yang cukup terpelajar. Dia punya 2 gelar sarjana di Inggris itu, di Manchester itu, dan kemudian dia sedang melanjutkan studi doktoralnya untuk gelar PhD. Ini bukan orang sembarangan. Tapi itulah yang terjadi di balik di balik penampilan yang begitu bersahabat, di balik penampilan yang begitu rasanya tidak membahayakan, ternyata di dalamnya penuh dengan kekejian luar biasa. Saudara, bicara soal kepura-puraan, saya percaya itu memang adalah salah satu wujud nyata dari manusia sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Inilah memang akibat dari dosa ketika seorang manusia berpikir kemudian ingin menjadi seperti Allah, melanggar firman Tuhan yang jelas-jelas dititahkan kepadanya. Manusia itu jatuh dalam berbagai macam dosa, dan saya percaya salah satunya adalah kepura-puraan ini. Kalau bicara kepura-puraan ini memang spektrumnya sangat luas. Dari yang paling ekstrim, yaitu orang-orang yang kemudian berpura-pura seperti orang lain, menjadi penyamar. Ya, kalau istilah Alkitab menjadi serigala berbulu domba. Kalau yang lagi tren dalam game anak-anak muda zaman sekarang sebagai seorang imposter, sebagai seorang penyamar, ya, yang ternyata kemudian aslinya adalah seorang penjahat. Yang paling ekstrim, ya, berpura-pura menjadi sosok yang berbeda untuk satu tujuan, merugikan orang lain, mengambil keuntungan dari orang lain. Tapi juga bicara spektrumnya bisa sampai yang paling sederhana, yang mungkin engkau dan saya sadar tidak sadar juga sering lakukan, yaitu ketika kita berpura-pura menjadi orang lain, sekedar mungkin menampilkan image, menampilkan penampilan yang berbeda. Bukankah sering misalnya kalau kita katakanlah ketemu dengan seseorang, lalu kemudian kita bertanya apa kabar, lalu kemudian orang itu berkata oh baik. Padahal kalau mungkin ditelusuri lebih dalam, betulkah orang itu dalam keadaan baik? Kenyataannya tidak demikian. Seringkali yang terjadi sesungguhnya orang itu sedang mengalami fase pergumulan berat dalam hidupnya. Tapi yang diucapkan apa? Oh baik. Ya, demikian juga dalam banyak aspek kehidupan yang lain. Kita lihat begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengenakan barang-barang yang bagus, yang bermerek, berpura-pura seperti orang yang kaya misalnya berpunya. Padahal mungkin barang-barang itu dia peroleh dengan cara yang sangat sulit, mungkin bahkan berbuat kejahatan. Ada orang-orang di tempat yang lain yang mungkin selalu memposting foto-foto yang memperlihatkan seakan-akan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tapi ternyata kalau diselidiki lebih dalam, hidupnya penuh dengan kegetiran, kepahitan. Saudara, sekali lagi bicara soal kepura-puraan, dari yang paling ekstrim yang membahayakan, punya niat jahat kepada orang lain, sampai kepada yang paling sederhana, sekedar menampilkan image
yang berbeda dari aslinya, dari keadaan sebenarnya. Itu semua adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, bicara soal kepura-puraan ini saudara, kalau hanya bicara soal itu saja mungkin masih lain persoalan. Tapi ada satu lagi kepura-puraan yang menurut saya yang tidak bisa kita pandang main-main. Yaitu kepura-puraan dalam hal katakanlah yang namanya kasih atau perasaan mencintai. Saudara, dalam hidup ini saya percaya saudara, yang namanya pengalaman, salah satu pengalaman yang paling menyakitkan dalam hidup ini mungkin adalah ketika kita menyadari bahwa seseorang itu ternyata hanya berpura-pura mengasihi kita. Seseorang itu hanya berpura-pura mempunyai perasaan cinta atau kasih kepada kita. Saya percaya itu salah satu hal yang paling menyakitkan, bukan? Apalagi kalau sekarang kita bicara dalam konteks hubungan kita manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Saya percaya berpura-pura mengasihi Tuhan, walaupun itu sesungguhnya kayaknya kok tidak masuk akal. Kita mau menipu Tuhan yang Maha Tahu. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi, bukan? Berpura-pura punya kasih kepada Tuhan, tapi kenyataannya tidak. Itu sebabnya dalam bagian ini tadi kita membaca satu perintah yang jelas dari Rasul Paulus ketika ia bicara tentang ibadah yang sejati. Di ayat yang ke-9 tadi Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, kalau kita mengingat Roma pasal 12 ini, sejak beberapa waktu yang lalu saya mengkhotbahkannya secara berseri beberapa kali. Dimulai dari ayat yang pertama, saya mencoba menyampaikan kepada saudara bahwa Rasul Paulus hamba Allah itu mengingatkan, karena begitu besarnya kemurahan Allah yang sudah kita terima, kasih karunia, anugerah di mana Tuhan mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri, lalu kemudian menebus dosa-dosa kita. Harusnya kita dimurkai, tapi kemudian kita malah menerima hidup baru yang penuh dengan kemuliaan dan kekekalan. Kemurahan itu harusnya mendorong kita untuk apa? Mempersembahkan ibadah kita yang sejati kepada Allah. Dan ibadah yang sejati itu disebutkan sebagai apa bentuknya? Yaitu mempersembahkan tubuh kita. Itulah ibadah kita yang sejati. Roma pasal 12 ayat pertama. Maka waktu kemudian kita bicara lebih lanjut, membahas lebih lanjut, persembahan tubuh itu seperti apa? Ayat 2 mengatakan persembahan tubuh itu berarti dengan kita terus-menerus berusaha tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Pola pikir kita, prinsip-prinsip hidup kita, nilai, value, sesuatu yang kita anggap berharga dalam hidup ini, yang kita kejar mati-matian, yang mungkin beberapa minggu yang lalu penginjil Hana sebutnya sebagai sesuatu yang utama gitu ya. Concern yang utama dari kehidupan kita. Jangan sampai itu menjadi mirip dengan dunia. Tapi dikatakan mari kita mengalami terus pembaharuan budi kita oleh Roh Kudus. Sehingga nilai-nilai yang ada dalam hidup kita itu adalah nilai-nilai kekal. Seperti yang memang diharapkan Allah. Hal kedua dari ayat 3 sampai ayat 8 yang terakhir saya khotbahkan. Bicara persembahan tubuh, bicara berarti kita ini hidup dalam satu komunitas. Saling melayani satu dengan yang lain. Memakai setiap talenta, memakai setiap karunia yang Tuhan titipkan kepada kita untuk apa? Saling melayani. Tidak hidup dalam keegoisan, tapi hidup sebagai satu tubuh, saling meneguhkan, menguatkan dan melayani. Maka hari ini berfokus pada ayat 9 yang kita baca tadi. Rasulullah mengingatkan ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh itu berarti adalah dengan terus berusaha supaya kita punya kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang tidak pura-pura kepada Allah. Allah pribadi yang kita sembah itu loh. Allah kepada siapa kita beribadah itu loh. Allah kepada siapa kita mempersembahkan tubuh kita seluruhnya itu loh. Mari berikan kasih yang murni, yang sejati, yang tidak palsu, yang tidak pura-pura kepada Allah. Maka saudara, firman Tuhan kemudian dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan. Ayat 9 masih di ayat yang sama. Paulus berkata, kasih yang sejati itu, kasih yang tidak pura-pura itu punya dua ciri. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan apa yang baik. Dikatakan dalam bagian ini tadi ayat yang ke-9 Rasul Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang tidak pura-pura itu dua ini cirinya. Menariknya saudara kalau kita menggali lebih dalam tentang kata-kata yang dipakai oleh Paulus ini. Menjauhi yang jahat. Kata menjauhi ini sebetulnya punya yang dipakai adalah kata yang cukup kuat.
Dalam bahasa Inggris diterjemahkan abhor, to abhor. Dalam pengertian bukan sekedar kita itu menghindari yang jahat. Kalau kita ini naik sepeda, lalu kemudian di depan kita ada lubang atau kubangan air, kita menghindar sedikit, lalu kemudian melewatinya. Kalau kita sedang berjalan di trotoar, lalu kemudian kita lihat ada kotoran di situ, kita kemudian menghindar sedikit. Tapi ketika Rasul Paulus berkata, jauhilah yang jahat, ini bukan sekedar menghindar. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggris, kata to abhor ini punya pengertian kita sampai harus dalam taraf membenci, mual kepada sesuatu. Ini perkataan yang kuat. Waktu bicara soal kejahatan, waktu bicara soal dosa, Paulus tidak berkata, firman Tuhan tidak berkata sekedar hindari, sedikit nyimpang, tidak. Tapi dikatakan kita harus punya sense sampai benci, jijik, muak terhadap kejahatan itu. Saudara mungkin sama, banyak dari Anda sama seperti saya yang tidak suka dekat-dekat dengan seorang perokok. Seperti yang saya pernah ceritakan, sebetulnya saya dari kecil dibesarkan oleh seorang ayah yang perokok, yang sangat kuat. Ya, sampai pada meninggalnya. Tapi setelah tidak kumpul dengan papa yang adalah perokok, sekian lama, puluhan tahun lewat, sekarang jadi terlalu sensitif. Ya, dengan asap rokok itu rasanya bikin sesak, bikin mual juga. Tapi rasa ndak suka saya kalau berdiri atau duduk di dekat seorang perokok. Itu ndak sampai seperti kalau misalnya nih ya, maafkan, di depan saya dihidangkan, kotoran manusia di depan saya. Itu pasti adalah pengalaman yang memuakkan, pengalaman yang menjijikkan, pengalaman yang bikin mual. Saudara, di beberapa tempat makan di dunia yang aneh dan bin ajaib ini, ada orang-orang pengusaha-pengusaha resto yang punya tempat makan sengaja memilih tema jamban, ya, sehingga itu tempat makan ya dihiasi dengan berbagai macam model, maafkan, jamban, kloset, tempat orang buang kotoran, buang air besar. Lalu kemudian bahkan tempat makannya sendiri, mangkok, piring sajinya itu beberapa, bahkan mungkin sebagian besar bentuknya ya seperti berbagai macam model jamban. Saudara, saya sengaja tidak taruh gambarnya di sini ya, tapi kalau saudara tertarik silakan browsing di internet, saudara akan dapat. Satu waktu saya dengan iseng itu pengen tahu ya, sebetulnya modelnya kayak apa ya, menyajikan makanan, entah capcay, entah bakso kuah begitu atau gelato gitu ya, lalu ditaruhnya di piring model jamban begitu ya, kira-kira ditaruh di lubang di tengahnya itu loh. Satu kali saya iseng browsing, lihat gambarnya, makin lama makin saya lihat kok saya jadi mual ya, benar-benar pengen muntah. Saya tidak bisa bayangkan kalau betul-betul itu sensasinya ada di depan mata saya. Sekali lagi saudara, saya mungkin benci dengan para perokok, tapi saya tidak sampai sejijik itu. Berbeda dengan katakanlah ketika dihidangkan betul-betul kotoran binatang atau kotoran manusia di depan saya. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kita mau menguji kadar kasih kita kepada Tuhan, semakin murni kasih kita, harusnya semakin bebas dari kejahatan itu loh. Semakin jauh dari kejahatan itu, semakin jijik kita, semakin benci kita kepada yang namanya kejahatan, itu menunjukkan semakin murninya kasih kita kepada Tuhan. Sebetulnya ini sebuah logika yang sangat berlaku dalam kehidupan kita secara real hari lepas hari kan. Kalau kita bicara, oh aku mengasihi kamu, katakanlah siapa seorang suami berkata kepada istri mengasihi istri, tapi kemudian dalam hatinya masih ada niat-niat jahat, katakanlah dengan cara berselingkuh dengan perempuan lain atau dengan pria lain bahkan. Bagaimana mungkin suami ini waktu ditanya, betulkah kamu cinta istrimu dengan cinta sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Tapi di saat yang sama dia berzina dengan perempuan atau pria lain. Tidak masuk akal. Ketika seorang orang tua berkata kepada anaknya, aku mengasihi kamu nak. Aku itu memikirkan yang terbaik buat masa depanmu nak. Tapi kemudian tiap kali yang keluar bukan kata-kata penuh motivasi, dorongan yang positif, tapi kritikan tajam, bahkan mungkin hinaan, cacian. Lalu kemudian bagaimana si anak bisa
diharapkan lalu berkata, oh ya papa itu sebetulnya walaupun mulutnya kayak itu jamban penuh kotoran, tapi sebenarnya hatinya sayang saya kok. Saya rasa kok enggak. Itu hubungan yang sakit bukan? Kalau ada anak berkata kepada orang tuanya, aku mengasihimu pak, aku mengasihimu ma. Tapi dalam kehidupan praktek sehariannya yang terjadi hanya kejahatan demi kejahatan. Niat yang jahat. Kalau doanya kapan papa cepat mati, kapan mama cepat mati. Ya gak apa-apa lah doanya dilembutkan dikit, kapan ya papa mama cepat diangkat ketemu Tuhan di surga. Tapi ya sama aja doanya doa supaya orang tuanya cepat mati. Karena mungkin sudah gak tahan lagi hidup serumah dengan orang tuanya. So, kalau yang seperti itu apakah itu berbicara soal kasih? Saya percaya tidak. Maka jelas sekali Paulus berkata kalau engkau dan saya berkata Tuhan aku mengasihimu, maka salah satu cirinya haruslah kasih itu jauh dari kejahatan. Ketika kita makin benci, ketika kita makin jijik terhadap dosa, saya percaya itu berarti makin murni yang namanya kasih kita kepada Tuhan. Sama seperti emas yang diproses dari sejak awal ditambang, dia penuh dengan lumpur, batu, campuran macam-macam. Sepanjang proses itu dia diproses, proses terus. Makin lama makin murni, makin lama makin murni. Dibuang segala kotoran sampai titik yang terakhir. Mungkin kalau emas 99,99% tingkat kemurnian. Bicara seperti itu. Hidup kita mungkin iya juga tidak bisa murni sepenuhnya. Nanti murni sepenuhnya waktu kita ketemu Tuhan di surga. Tapi minimal tuh harus selalu ada progresnya. Kasih yang makin progres kepada Tuhan makin murni. Ditunjukkan dengan makin jauh, makin benci dari kejahatan. Ciri yang kedua adalah apa? Kasih itu harus dipenuhi dengan tindakan-tindakan kebaikan. Lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Sama saudara, kata yang dipakai ini juga bukan sekedar melakukan begitu saja, tidak. Kata ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan cleaving on. Ya, itu adalah sebuah kata yang artinya itu melekat kuat. Karena kalau dilepaskan ikatan ini mati. Saudara bicara misalnya janin, dari hari pertama dia menjadi janin, dia harus melekat dengan dinding rahim sang mama. Begitu hubungan itu putus, dia tidak punya kesempatan hidup, mati. Saudara mungkin pernah melihat gambaran virus COVID ini ya, SARS-CoV ini. Saudara waktu kalau kita perhatikan gambar-gambar yang sering beredar itu bulatan kayak bola, lalu kemudian ada duri-durinya, betul ya? Dikatakan apa? Virus ini bagaimana dia bisa hidup dan kemudian menyerang kita manusia? Ketika dia sampai di yang namanya organ-organ pernafasan, saluran nafas sampai bahkan paru, dia harus nempel dengan kita sebagai inangnya. Itu duri-durinya itu loh. Jadi jalan menempel kepada kita. Lalu kemudian dari situ dia hidup, dia beranak pinak, berkembang biak dan kemudian justru akhirnya menghancurkan kita dan bahkan membawa kematian kepada kita. Begitu dilepaskan, begitu tidak bisa nempel, sebetulnya virus apapun ini tidak akan bisa merugikan kita. Nempel itu menjadi rahasianya. Nah, saudara atau dalam gambaran yang lain misalnya, pernah nggak saudara mengalami atau punya pengalaman mencoba permainan ini flying fox misalnya? Ya, saya ingat satu kali di tengah jebakan situasi saya akhirnya harus naik flying fox ya. Sebenarnya waktu itu niatnya cuma menemani dua anak saya untuk kemudian naik. Oke, dari awal sudah janjian nanti yang besar naik sendiri, nanti yang kecil sama-sama saya. Apa boleh buat sudah naik tinggi sampai di atas, sudah bayar tiketnya segala macam, sampai di atas penjaga petugasnya ngomong, yang dua ini harus jadi satu. Maksudnya anak-anak, ya dua anak saya harus jadi satu supaya memenuhi syarat berat minimal. Lu mau enggak mau berarti kalau gitu gimana dong? Saya harus jalan sendiri dong. Awalnya tadi diniat-niatin ya, walaupun agak takut-takut bagaimana ya namanya demi anak ya. Dan sekarang malah disuruh sendiri ya. Tapi mau gimana lagi? Sudah di atas ya. Masa ya saya ngomong ya bapaknya aja yang turun naik flying fox, saya yang jaga di situ. Kan nggak masuk akal. Tapi ya udah dijalanin. Sudah dipersiapkan semua. Nah, seperti yang mungkin saudara yang pernah alami ya. Itu kita berdiri di dek, sudah lengkap semua, tinggal melangkah satu langkah, kita sudah di posisi tergantung ya.
Tapi walaupun itu cuma 1 langkah jaraknya, saya percaya itu langkah yang berat sekali untuk dilakukan. Betul ya? Kecuali kalau memang saudara seorang tipe pemberani. Wah, itu dari berdiri di atas dek yang kuat, kokoh, lalu kemudian tiba-tiba melangkah di kehampaan, tergantung begitu saja. Singkat cerita, saya berhasil melakukannya, begitu posisi tergantung, lalu kemudian tinggal dilepaskan oleh petugasnya. Begitu dilepaskan saudara, dari ketinggian itu lalu kemudian meluncur deras ke bawah, ya, yang dirasakan cuman angin, ya, yang dingin itu menerpa wajah. Dan begitu sampai di bawah, tidak lama kemudian yang kerasa apa? 2 lengan atas ini pegelnya bukan main. Kenapa? Kok bisa jadi terasa pegel? Saya ingat-ingat tadi, oh rupanya sepanjang menaiki Flying Fox ini tanpa sadar saya itu memegang kuat-kuat seutas tali itu ya. Seakan-akan berpikir kalau saya sampai lepas nanti jangan-jangan saya bisa jatuh dan mati. Nah, padahal itu kan pikiran tidak masuk akal, betul ya. Kalau saya pegang kuat-kuat talinya pun kalau talinya putus ya sama aja saya jatuh mati juga kok, betul ya. Nah tapi ya sudahlah. Di dalam ketidaksadaran, tidak ada logika yang dipakai. Pokoknya pegang kuat-kuat tali itu, jangan sampai dilepas. Karena kalau lepas, jangan-jangan saya nanti jatuh dan mati. Saudara, ketika Paulus berkata, lakukanlah yang baik. Ini bukan sekedar lakukan. Rasul Paulus mengatakan sama seperti itu tadi loh. Melekat kuat dengan yang namanya kebaikan. Melekat kuat dengan yang namanya perbuatan-perbuatan yang sesuai firman Tuhan. Bukannya kejahatan. Seakan-akan kalau saya tidak lakukan, saya akan mati. Seperti janin tadi kalau saya lepas dari plasenta, mati. Covid tadi kalau lepas dari inangnya, mati. Seakan-akan kita itu ada di pinggir jurang, ya, berpegang kuat dengan seutas tali. Kalau lepas, mati. Betapa sayangnya yang terjadi seringkali adalah kebalikan. Kalau bicara kebaikan, kalau kita bicara kebaikan kita rasa tidak punya semangat terlalu kuat untuk melakukan. Tapi kalau bicara kejahatan kita jadi orang yang seringkali tidak terlalu bersungguh-sungguh untuk melenyapkannya, bersungguh-sungguh untuk kemudian menghindarinya. Saudara, itu bukan menunjukkan kasih yang murni. Kasih yang murni kepada Tuhan cirinya ini, kita jauhi jijik terhadap kejahatan, tapi melekat kuat dengan yang namanya kebaikan. Mau bayar harga berapapun dilakukan. Saudara, bukankah itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Kristus Sang Putra Allah itu? Ia adalah suatu figur yang betul-betul menjadi contoh paling nyata yang namanya kasih kepada Bapa, kasih yang sempurna, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang murni, yang sejati. Ketika Kristus berkata, aku mengasihi Bapa, Bapa mengasihi aku. Kasihnya itu ditunjukkan dengan cara apa? Ya jauh, sejauh-jauhnya dari kejahatan. Karena baginya melakukan yang jahat itu menyakiti hati Bapa. Dan dia tidak sanggup melakukannya. Bahkan ketika itu sesuatu yang namanya penderitaan. Ia pun berkata, sesungguhnya aku pengen cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Saudara, figur pribadi Kristus menyatakan kasih yang sempurna kepada Bapa dengan cara jauh jijik dari kejahatan dan dosa, tapi kemudian juga melekat kuat dengan yang namanya kebaikan. Saya berharap kita juga belajar seperti itu. Waktu kita bicara aku ingin mempersembahkan ibadah, beribadah menyembah Tuhan. Ibadah penyembahan kepada Tuhan itu salah satu buktinya adalah kasih kita kepada Tuhan yang murni, yang tidak pura-pura. Dan itu ditunjukkan dengan 2 ciri ini. Lebih jauh saudara, Rasul Paulus kemudian menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita beberapa prinsip penerapan sederhana dari yang namanya kasih yang tidak pura-pura ini. Dalam Roma pasal 12 ayat 10 misalnya, Rasul Paulus tadi mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Atau di sini saya tampilkan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini dikatakan hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga dan hendaknya kalian saling mendahului memberi hormat.
Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati, kasih yang tidak pura-pura itu, salah satu penerapan sederhananya, penerapan realnya adalah dengan hidup dalam kasih persaudaraan yang erat dengan setiap saudara seiman. Oh ya, saya percaya hari-hari ini kita kemudian mungkin melihat banyak fakta bahwa ternyata hubungan persaudaraan itu juga tidak sebaik itu kok. Oh, tidak sedikit, bahkan katakanlah orang tua dan anak-anak dan orang tua, apalagi kakak dan adik termasuk di sana, yang ternyata kemudian hubungannya buruk. Kita mungkin sebagai saudara juga mungkin mengalaminya. Oh, kenyataannya hubungan persaudaraan di rumah tangga kami jelek, saling menyakiti, saling mengatakan kata-kata kasar, saling melukai, saling membenci, mungkin saling memanipulasi, saling memanfaatkan, di tempat lain bahkan ada yang sampai saling membunuh. Tapi itu kan potret keluarga yang rusak, jatuh dalam dosa. Ketika Rasul Paulus berkata, hendaklah kita punya kasih sebagai seorang saudara dengan orang-orang di sekitar kita, saudara seiman. Tentu yang dirujuk adalah potret keluarga di dalam Tuhan. Orang yang demi saudaranya punya kesehatian yang luar biasa. Yang satu jatuh, yang lain membangunkan. Yang satu lemah, yang lain menguatkan. Yang satu dalam kondisi sulit, yang lain datang bahkan tanpa diminta sekalipun untuk kemudian berjuang bersama-sama menolong yang mengalami kesulitan. Oh saudara, hubungan persaudaraan yang seperti itu saya percaya masih bisa kita ketemui bahkan di dunia yang seperti ini. Dan itulah salah satu panggilan kita menunjukkan hubungan yang sedemikian dengan saudara seiman kita. Untuk membuktikan itu sebagai sebuah bukti nyata bahwa kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang tidak pura-pura. Saudara, kalau lihat gambar di depan ini, satu pasang tangan yang kemudian tertangkup dalam posisi berdoa. Saya percaya ini gambar yang tidak asing bagi saudara. Tapi bagi saya kisah di belakangnya itu menjadi kisah yang lebih menarik, lebih indah. Kisah ini adalah kisah tentang dua orang bersaudara terlahir dengan bakat seni yang kemudian punya cita-cita menjadi seorang seniman. Tapi apa boleh buat, mereka lahir dalam keluarga sederhana. Maka si kakak satu kali berkata kepada adiknya, aku akan bekerja sementara engkau sekolah seni. Nanti satu waktu engkau sudah selesai sekolah, engkau yang gantian bekerja sementara aku yang sekolah. Maka dijalanilah kesepakatan itu selama beberapa tahun kemudian. Setelah akhirnya si adik lulus, mulai membangun karir sebagai seorang seniman, dia kemudian datang berjumpa kepada kakaknya untuk menggenapi janjinya. Kak, sekarang aku sudah jadi seniman, aku akan bekerja dan engkau sekolah. Tapi dengan hancur kakaknya menunjukkan kedua tangannya sambil berkata, sambil seolah-olah mengatakan bahwa mimpinya menjadi seorang seniman sudah dikubur dalam-dalam. Karena sepasang tangan yang halus, yang tadinya penuh potensi untuk melakukan banyak, menciptakan karya-karya seni yang indah itu, pada akhirnya saat ini menjadi sepasang tangan yang hancur, yang rusak. Karena selama bertahun-tahun harus bekerja dengan keras, bekerja kasar. Maka si adik dengan hati hancur kemudian mensyukuri, berterima kasih untuk pengorbanan kakaknya ini. Lalu kemudian dia pakai tangan kakaknya itu menjadi model dan inspirasi, membuat sebuah karya pahat berupa tangan yang berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, oh ini adalah kasih persaudaraan yang begitu indah. Dan inilah yang harusnya kita punya. Bukan hanya sekedar dengan saudara-saudara kita sedaging, sedara, tapi juga dengan saudara-saudara seiman kita. Hal yang kedua yang Paulus ajarkan kepada kita adalah di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kalau firman Tuhan tadi kita melihat di sana dikatakan Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi seperti yang saya tampilkan di depan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, kata-kata yang dipakai jauh lebih tajam dan keras. Firman Tuhan berkata kalau kita mau tahu apakah kasih kita kasih yang sejati, yang tidak pura-pura kepada Tuhan, maka bagian ini mengatakan bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Ketika Paulus berkata jangan anak kerajinanmu kendor, itu bahasa yang terlalu halus mungkin ya dalam terjemahan baru. Sementara di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jangan malas. Karena kenyataannya seringkali kita tidak tergerak melayani Tuhan bukan karena alasan-alasan yang lain, tapi karena alasan kemalasan.
Saya percaya dalam hidup ini kalau kita cukup mencintai sesuatu, mencintai seseorang, rasanya kita punya kekuatan, daya, tenaga yang luar biasa untuk melakukan hampir apa saja demi yang kita sukai atau cintai itu, bukan? Kenyataannya seperti itu kok. Dulu sebelum pandemi, kalau misalnya saudara seorang gadget freak katakanlah ya, seorang yang begitu senang mengikuti kemajuan teknologi gadget. Wah, begitu mungkin ada handphone, begitu ada handphone akan dijual pre-launch atau di launching perdana. Wow, itu yang antri bahkan bisa sampai berjam-jam sebelum mall buka. Padahal ya dia tetap harus bayar dengan harga mahal, bukan gratis. Seorang yang mungkin pecinta traveling, saya pernah mendengar ada orang-orang yang demi mendapatkan tiket tertentu ya supaya jangan sampai kehabisan, lalu kemudian antri di depan mall berjam-jam sebelum mallnya buka. Ya, masih mending ya, lebih masuk akal kalau kemudian mungkin membayar orang untuk ngantri karena memang tidak ada hukum yang melarang kok. Tapi ada orang yang rela loh. Dan yang lain-lain. Setelah kita pernah lihat bagaimana orang-orang ngantri bermeter-meter panjangnya di dalam mall itu. Untuk apa? Punya kesempatan pertama masuk ke toko-toko baju tertentu. Hanya gara-gara apa? Oh, karena ada edisi koleksi tertentu terbaru yang hari itu mau dipajang. Ya. Ngantrinya kayak ular, panjangnya ratusan meter. Begitu dibuka, masuk seperti orang kesetanan. Itu loh, antusiasme yang luar biasa seperti itu loh. Jangan kendor kata firman Tuhan. Tapi seringkali kita antusiasmenya itu ditujukan kepada hal-hal yang seperti itu. Bahkan di masa pandemi ini pun kita lihat ya, ada orang-orang yang bahkan sampai rela ngantri. Oh ya, ada yang karena keterpaksaan ngantri mungkin di depan halte MRT, ngantri di depan halte bus karena mungkin dia butuh transport itu untuk bekerja. Tapi yang lalu kita pernah melihat tayangan bagaimana orang ngantri panjang demi apa? Mendapatkan pembagian hand sanitizer gratis, ya. Lalu kemudian ngantri panjang, ya. Lalu kemudian bahkan berdesak-desaan dan tidak pakai masker perlindungan. Loh, ini gimana loh? Di musim pandemi hand sanitizer supaya tidak gampang tertular, tapi demi dapat hand sanitizer rela berdesak-desaan bahkan tanpa masker, celaka. Tapi saudara, untuk sesuatu yang kita hargai, kita itu berjuang mati-matian. Maka menjadi pertanyaan besar untuk Tuhan, apakah kita juga punya antusiasme yang sama seperti itu? Oh, dalam rumah Tuhan yang besar ini ada begitu banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Dalam kerajaan surga yang besar ini ada begitu banyak pekerjaan bisa dilakukan. Pertanyaannya, ketika pekerjaan-pekerjaan itu diumumkan, apakah saudara dan saya punya semangat antusiasme yang sama seperti yang tadi itu loh. Untuk sesuatu yang kita anggap penting, ngantri berjam-jam pun rela. Berjuang mati-matian. Seakan-akan kalau tidak dapat mati. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, apakah kita juga punya antusiasme yang sama? Beberapa kali mungkin ya, kalau dalam sebuah gereja lalu kemudian mewartakan open recruitment. Ini loh kita butuh orang yang mau melayani bidang ini, bidang itu. Ya, saya percaya mungkin tidak semua open recruitment itu kemudian direspon dengan antusias. Ya, saya percaya mungkin untuk hal-hal tertentu orang berkata saya tidak punya keahliannya, saya tidak punya kemampuannya. Maka lalu berkata ya sudah, ya nanti saya melayani di bidang yang lain. Puji Tuhan. Tapi kalau 20 kali open recruitment, 20 kali sepi, jangan-jangan pendetanya nggak becus ya, sehingga yang di open selalu rekrutmen yang jemaatnya nggak mampu. Atau jangan-jangan kenyataannya memang jemaatnya bukan nggak mampu, tapi nggak punya kemauan untuk terlibat. Nah, sekali lagi kalau itu yang terjadi sama aja pendetanya nggak becus kali ya, perlu dipecat. Tapi kenyataannya saudara yang menyedihkan adalah ini kan, waktu kita bicara sesuatu yang kita suka, kita itu punya antusiasme berlipat kali ganda untuk mengejar dan mendapatkan. Tapi untuk sesuatu yang bersifat kekal, yang namanya pekerjaan dalam kerajaan Allah, saya khawatir kita tidak punya cukup antusiasme sebesar yang tadi.
Kalau nanti beberapa bulan ke depan gereja kita mengumumkan, kita mulai buka, kita mulai akan melakukan ibadah secara fisik, tatap muka, bukan cuma tatap layar. Saya sungguh berdoa bahwa engkau dan saya punya antusiasme yang sama, menggebu-gebu untuk kemudian menanggapi panggilan Tuhan, undangan Tuhan beribadah. Jangan sampai kemudian ada orang yang bersembunyi di balik alasan kesehatan, tapi sebetulnya hanya alasan kemalasan. Sudah hati-hati. Kalau kita katakan kita mencintai Tuhan dengan kasih yang tidak pura-pura, salah satunya ini. Yang ketiga, dikatakan di sana dalam Roma 12 ayat 12. Di bagian ini saya bacakan, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Terus dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ini juga menjadi satu tanda, satu aplikasi yang nyata bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak pura-pura itu. Ketika kita bisa bertahan, berdiri teguh dalam segala keadaan, khususnya juga keadaan yang sulit. Seperti yang kita alami 9 bulan terakhir ini loh mungkin. Ya, bagaimana keadaan sulit, keadaan tidak menentu, keadaan begitu luar biasa berat dalam berbagai macam aspek kehidupan. Tapi bisakah kita menjadi orang-orang yang tetap positif? Dengan pengharapan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa tetap bersuka cita, bersabar dalam kesusahan, karena kita tahu kesusahan ini tidak untuk selama-lamanya. Dan kita bisa tetap bertekun dalam doa, karena kita tahu bahwa doa-doa itu tidak akan pernah percuma. Soalnya kalau mau contoh yang nyata itu baca Kisah Rasul pasal 16. Ya, khususnya ketika cerita tentang Paulus dan Silas pergi ke kota Filipi mengabarkan Injil di sana. Lalu kemudian di sana waktu orang-orang itu kemudian menerima pekabaran Injil, ada beberapa orang yang tidak suka. Lalu para pembesar kota itu kemudian menangkap Paulus, merobek jubahnya, dipermalukan, lalu dipukul, didera berkali-kali. Kisah Rasul 16, 22, 23, 24, sudah baca di rumah. Bagaimana menceritakan setelah Paulus dan Silas didera berkali-kali, dikatakan mereka diserahkan kepada kepala penjara, ditaruh di penjara dengan keamanan super maximum security, taruh bagian paling tengah, dipasung dengan pasung yang paling kuat. Tapi tengah malam, dua hamba Tuhan ini dikatakan berdoa, memuji-muji nama Tuhan, dan didengar oleh para tahanan yang lain. Hari itu, malam itu, Tuhan bikin mujizat, ada gempa luar biasa, pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggu dilepaskan. Tapi yang luar biasa, Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Akibatnya, hasilnya, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat, dimenangkan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita orang Kristen mengatakan aku mencintai Engkau Tuhan dengan cinta yang sejati, cinta yang sungguh-sungguh. Tapi tiap kali yang orang dengar kita mengeluh, kita menggerutu, kita punya nada pesimis. Bagaimana orang, khususnya orang yang belum kenal Tuhan, lalu kemudian bisa mendapat pengharapan? Bagaimana orang, khususnya mereka yang tidak mengenal Tuhan kita, lalu kemudian bisa tertarik untuk mengenal Tuhan yang kita sembah? Kalau seantero hidup kita itu terus dipenuhi hanya dengan gerutuan, dengan kalimat-kalimat negatif penuh putus asa. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau kita mau berkata kita ini mencintai dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tidak pura-pura. Aplikasi ketiganya adalah ini, bertahan dalam kesusahan. Terakhir dikatakan Roma pasal 12 ayat 13 mengatakan, sekarang tolonglah mencukupi kebutuhan orang-orang Kristen lain dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak saudara kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Ini adalah sebuah penajaman dari bagian yang pertama tadi. Paulus katakan tadi kan di bagian pertama, hendaklah kita punya kasih persaudaraan satu sama lain dengan saudara seiman. Kasih persaudaraan, menganggap mereka bukan orang lain, bukan orang asing, tapi saudara sendiri. Nah sekarang di bagian terakhir ini dikatakan salah satu bentuknya apa? Dengan cara ini loh, bahkan hal yang paling simple, paling real, yaitu bahkan berbagi berkat untuk sekedar bertahan hidup. Hari itu makanan
dan tempat tinggal bisa menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar. Karena orang-orang hari itu dipenuhi dengan masa penganiayaan. Ada orang-orang Kristen yang harus lari meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta bendanya. Karena mereka dikejar-kejar oleh penganiaya. Mereka kehilangan segala-galanya. Makanya penting untuk kemudian menjadi seorang yang menjadi tuan rumah, menampung orang lain, ataupun bahkan sekedar membagi makanan di tengah musim yang sulit. Saudara, hari ini dikatakan kita juga, kalau kita berkata aku mencintaimu Tuhan dengan cinta yang sejati, tidak pura-pura, maka Tuhan akan menilainya salah satunya dari ini. Aplikasi sederhananya, apa tindakan kita secara real nyata bagi orang-orang sekitar kita yang hidup dalam kesulitan ini loh. Khususnya mereka saudara-saudara seiman kita, orang-orang yang Tuhan taruh di dekat kita. Bagaimana kita bisa secara real menolong mereka. So, jangan sampai seperti tulisan yang saya percaya ditulis dengan penuh kesedihan oleh seorang penulis yang saya pernah baca. Dalam hal ini dia berkata, kasih judul tulisan sederhananya, satu tubuh tapi tidak satu perut. Sekali lagi, satu tubuh tapi tidak satu perut. Setelah penulis ini saya percaya dengan nada prihatin, sedih. Dia mungkin menyoroti. Di tengah kekristenan, di tengah gereja, slogan satu tubuh itu akhirnya berhenti hanya sebagai satu slogan. Kita ini satu tubuh, iya satu tubuh. Ya. Nyanyinya, oh kau saudaraku, ku saudaramu. Ya. Wah, kau saudaraku, kau saudariku. Lagu ini pun aja mungkin sudah tidak lagi kita gaungkan. Bersaudara dalam Tuhan, oh itu menjadi sebuah slogan semata. Iya bersaudara tapi tidak satu perut. Artinya apa? Kalau kamu lapar, yang penting aku kenyang. Kalau aku sudah kenyang, aku tidak pusing apakah kamu lapar atau tidak. Satu tubuh tapi tidak satu perut. Saudara, mari ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita di penutup khotbah hari ini. Kalau betul-betul sekali lagi kita mengatakan kita ini mencintai Tuhan dengan cinta yang sungguh-sungguh, maka sudahkah kita punya kepedulian yang nyata itu kepada orang sekitar kita? Jangan sampai makin kita nikmat, tapi juga makin tumpul kepekaan kita pada persoalan orang lain. Sekali lagi, jangan sampai kita makin nikmat, makin menikmati kenikmatan dalam hidup, tapi kemudian dampaknya kita makin tumpul, tidak lagi peka dengan kebutuhan orang sekitar kita. Semoga Tuhan menolongmu dan menolongku. Sekali lagi, Roma 12 berkata, mari persembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Dan ibadah itu berarti mempersembahkan seluruh tubuh kita. Kita bisa mempersembahkan tubuh kita kalau kita terus tidak menyerahkan diri serupa dengan dunia, tapi diperbaharui oleh Roh Tuhan. Kita bisa mempersembahkan tubuh kita kalau kita saling melayani satu sama lain sebagai satu anggota tubuh. Kita bisa mempersembahkan tubuh kita kalau kita betul-betul mempunyai kasih yang murni, kasih yang tidak pura-pura kepada Tuhan, yang kemudian kita tunjukkan juga kepada saudara seiman kita. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya, supaya ibadah kita sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Mari kita masuk dalam doa. Ini kami ya Tuhan, bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah menyatakan kembali isi hati-Mu lewat firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami sekali lagi, supaya di tengah masa-masa ini kami bisa belajar untuk bukan cuma mengenal isi hati Tuhan, tapi kami belajar untuk bagaimana belajar mengaplikasikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul mengasihi-Mu, bukan dengan kasih yang palsu, bukan dengan kasih yang penuh kepura-puraan, bukan dengan kasih yang munafik, bukan dengan kasih yang tidak sejati. Tapi kami pingin betul-betul kami punya kasih yang makin lama makin murni kepada Tuhan. Dan Engkau sudah menunjukkan caranya kepada kami hari ini. Maka sekarang tolonglah kami supaya kami bersegera untuk melakukannya, untuk menggenapinya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan itu tidak lalu begitu saja,
Tapi biarlah setiap kita boleh didapati oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Di akhir ibadah ini, mari sama-sama sekali lagi kita mau nyatakan akan kebesaran Tuhan. Sambil kita mau terus berserah, kita mau serahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bawa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Salahku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari sekali lagi kita mau nyatakan bahwa walaupun kita ada dalam lembah yang kelam, kita akan tenang karena kita tahu ada Yesus Kristus Tuhan. Tangan-Nya yang penuh kuasa akan memegang erat tangan kita yang lemah dan tiada berdaya ini. Sama-sama katakan, walau ku berjalan, Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami sembah-Mu, terus sembah Dia karena Dialah yang berkuasa.
berkuasa, surga bumi kan menyembah Dia. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Teruskan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita berdoa, saudaraku. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami kembali datang untuk menaikkan segala ucapan syukur atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan Kau nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur sekali lagi untuk setiap kemajuan yang boleh terjadi di tengah kota kami. Kami bersyukur untuk setiap kesembuhan. Kami bersyukur untuk setiap penurunan angka konfirmasi positif. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami bersyukur untuk setiap rejeki yang masih boleh kami nikmati hari lepas hari. Kami tahu bahwa di tengah situasi yang sulit ini, kalau kami masih bisa menikmati semua itu bukan karena gagah dan kuat kami, tapi itulah anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara kami. Kami bersyukur untuk setiap perlindungan, untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang boleh kami miliki untuk tetap bertahan, bersukacita dalam pengharapan, dan bertahan di dalam kesesakan ini. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk semua itu. Maka sekarang ya Tuhan, kami memohonkan anugerah-Mu untuk tetap menopang dan menyertai kami menjelang kami mengakhiri tahun ini, menyongsong masa new normal. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu supaya ketika kondisi bisa berjalan semakin membaik, kami boleh terus juga merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan itu tidak berhenti atas hidup kami. Kami hendak menyongsong penghabisan tahun ini dengan tetap memandang kepada Tuhan, karena kami sadar bahwa semua pertolongan itu datangnya dari Engkau saja. Kami menyerahkan ya Tuhan kondisi hidup kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan lepas dari tahun ini, kami boleh dibawa untuk makin mengenal Engkau. Kami boleh makin belajar untuk bergantung, melekat dan bersandar hanya kepada Tuhan. Supaya ya Tuhan, selepas dari bencana ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh lebih tangguh dan makin siap dipakai Tuhan untuk menerangi dan menggarami zaman ini. Kami menyerahkan masa depan kami, kiranya Tuhan yang akan terus memimpin, menolong,
Lebih-lebih ketika kami akan segera mempersiapkan diri untuk memulai ibadah secara tatap muka. Oh Tuhan akan menolong kami, memberikan kami hati yang penuh dengan antusias dan kerinduan untuk menyambut undangan Tuhan. Juga memberi kami hikmat bijaksana dan kecermatan bagaimana kami bertindak dengan tetap hati-hati, sehingga kami boleh menjaga semuanya tetap dalam kondisi yang baik. Kami mohon anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan, ketika kami sebentar lagi akan merayakan Natal di tahun ini. Biarlah kiranya Engkau yang akan memimpin kami, menolong segala persiapan yang kami lakukan, supaya Natal di tengah pandemi ini boleh kami rayakan, bukan sekedar menjadi sekali lagi sebuah tradisi atau kebiasaan, ataupun sekedar kami merayakan sesuai kalender gerejawi. Tapi kami rindu Natal tahun ini boleh kembali menyapa kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami bahwa sesungguhnya Sang Juru Selamat Putra Allah ada bersama-sama kami di tengah dunia yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan ini. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Sang Putra Natal itu senantiasa ada bersama kami. Biarlah ya Tuhan, lewat perayaan Natal yang akan kami lakukan di bulan yang akan datang, itu boleh sekali lagi menghibur, menguatkan, boleh menyegarkan iman kami, dan sekaligus memberi kami semangat untuk tetap berjuang di tengah zaman ini dan memberkati orang-orang sekitar kami. Kau yang akan menolong kami ya Tuhan, memimpin dan menyertai dalam segala persiapan yang kami lakukan. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan sekali lagi diri kami, masa depan kami dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada pada kami masing-masing. Kami percaya semuanya tidak tersembunyi di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih karunia dan kebaikan-Mu indah pada waktunya. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari berdiri saudaraku, mengakhiri ibadah ini dengan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin saudara, selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu yang baru ini bersama anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita boleh beribadah bersama-sama di minggu yang kedua di bulan November ini. Dan hal lainnya yang patut kita syukuri yaitu semakin membaiknya kondisi kota kita, bahkan bangsa ini. Mari terus berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan kita juga boleh turut serta untuk semakin memperbaiki kondisi yang ada dengan menjaga kesehatan kita dan mengikuti setiap protokol yang ada. Saudara-saudara, mari kita juga mau terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja kita di dalam rangkaian ibadah-ibadah online yang sudah kita laksanakan sampai dengan saat ini. Dan mari kita mau terus berdoa
di dalam persiapan untuk ibadah onsite nanti, dan kita juga mau terus berdoa untuk ibadah Natal. Natal tahun ini akan sangat berbeda dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Namun biarlah kita tetap mensyukuri semuanya itu, tetap bersuka cita di dalam kita menyambut satu perayaan penting di dalam perjalanan iman kita, yaitu hari lahirnya Sang Juru Selamat. Saudara, kami juga mau terus menghimbau supaya saudara-saudara boleh terus terhubung dengan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja kita, baik itu Grow atau kelompok sel yang ada, dan juga BCS Connect setiap hari Kamis malam. Mari sama-sama bergabung, sama-sama ikut serta di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja kita, supaya kita boleh semakin mempererat persaudaraan di antara kita. Dan saya juga mau terus menghimbau saudara-saudara untuk boleh turut serta di dalam setiap pelayanan yang ada di gereja kita. Apapun talenta yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara, mari pakai itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dengan tidak lelah-lelahnya kami menghimbau saudara-saudara, jikalau engkau saat ini mungkin ada masalah, butuh didoakan, butuh didengarkan, dan saudara mungkin membutuhkan konseling, saudara bisa menghubungi kami, tim pastoral, hamba-hamba Tuhan yang ada di BCS Surabaya, atau saudara juga bisa menghubungi Halo Konselor, satu pelayanan konseling dari STT Saat. Sekian untuk warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.